Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila, NIM D600190183 dari kelas D. Nah, pada kali ini nih kita akan membahas mengenai metode evaluasi ergonomi. Pada pembahasan kali ini kita mengambil suatu studi kasus pada jurnal. Judulnya yaitu tentang evaluasi ergonomi dengan pendekatan fisiologi dan penilaian potensi resiko cedera dengan metode Quick Exposure Check pada bulu gendong wanita. Untuk identitas sendiri, tahun terbitnya tahun 2011, penerbitnya itu Jurnal Teknologi Teknosintia, lalu penulisnya ada C. Indra Parwati dan Risma Adelina Simanjuntak. Objeknya yaitu buruh gendong wanita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Untuk permasalahannya yaitu buruh gendong wanita di Pasar Beringharjo, Jakarta yang membutuhkan fleksibilitas tinggi seperti perpindahan material beban secara manual masih tetap mengandalkan kemampuan manusia sebagai pekerjanya. Nah, buruh gendong wanita mengangkat muatan dari parkiran mobil dengan secara sekuat tenaga untuk mengangkat muatan tersebut hanya dengan alat bantu yaitu keranjang besar dan selendang saja. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan klasifikasi beban kerja dan menentukan waktu istirahat serta mengevaluasi potensi risiko cedera dan menentukan level tindakan kerja pada diri buruh gendong wanita tersebut. Nah, untuk metode penelitian digunakan yaitu teknik pengamatan dan pengukuran secara langsung dengan menggunakan kamera, stopwatch, dan lembar pengamatan. Nah, metodologi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan cara pendekatan fisiologis, yaitu mengklasifikasi beban kerja, menghitung pengeluaran energi, dan waktu istirahat, serta melakukan penilaian potensi risiko kerja dengan metode Quick Exposure Check. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang sendiri yaitu dengan pengukuran denyut nadi dilakukan secara manual sebelum dan sesudah kerja. Berikut merupakan hasil pengukuran denyut nadi buruh gendong yaitu dapat dilihat di tabel sebelah ini, yaitu ada tabel pengukuran denyut nadi buruh gendong. Nah, untuk responden sendiri ada 30 responden. Misalnya nih, dari ibu menok umurnya 40 tahun, denyut nadinya sebelum bekerja 60, sedangkan untuk denyut nadi sesudah bekerja itu 180. Nah, dapat kita lihat dari data tersebut terjadi peningkatan denyut nadi setelah sesudah bekerja. Jadi denyut nadi sesudah bekerja ini nilainya cukup akan naik dan besar. Lalu nih kita masuk ke pembahasannya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran didapatkan tingkat pekerjaan buruh gendong wanita dengan mengangkat dan menggendong beban kerja dengan mengukur denyut nadi buruh, termasuk pekerjaan dengan beban kerja sangat tinggi yaitu sebanyak 6 buruh dan beban kerja yang tinggi sebanyak 16 buruh. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh berat beban yang diangkat, lalu jarak kondisi pekerjaan, usia, serta kesehatannya. Ini juga dapat berpotensi untuk cedera kerja. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan, yaitu pertama ada perhitungan energi ekspenditur pada saat sebelum kerja. Nah, atau YI. Dan dihasilkan nilai 2,23348 kilokalori per menit. Lalu untuk perhitungan energi ekspenditur pada saat setelah bekerja atau YT yaitu didapatkan hasil 7,843548 kilokalori per menit. Lalu untuk perhitungan konsumsi energi untuk buruh yaitu KE yaitu YT min YI dan dihasilkan nilai 5,71524. Nah, dari hasil pengolahan data dan data konsumsi energi keseluruhan nih, dan didapatkan rata-rata pengeluaran sebesar 5,1518 kilokalori per menit. Lalu waktu istirahat setelah mengerjakan dan mengangkat beban selama 20 menit, energi yang dibutuhkan selama bekerja adalah 5,715424 kilokalori per menit. Lalu selanjutnya itu adalah langkah awal analisis KIEC yaitu memberi penilaian pengamat untuk postur tubuh dan bekerja. Nah, untuk tabel sendiri bisa kita lihat di gambar ini ada tabel penilaian postur kerja faktor pengamatan buruh gendong itu di 30 responden tersebut.
Ada punggung, lalu ada leher, ada pergelangan tangan, serta bahu lengan. Nah, selanjutnya ditentukan nih total exposure terhadap total dari skor yang menentukan sikap dari punggung, leher, pergelangan tangan, dan bahu atau lengan yang berurutan. Seperti nilai total punggung yaitu 56, lalu ada nilai total bahu atau lengan sebesar 50, lalu nilai pergelangan tangan 40, nilai total leher 16, sehingga total exposure score didapatkan nilai 162. Lalu berdasarkan pengolahan data dengan metode quick exposure check didapatkan hasil total exposure score evaluasi pengamat dengan nilai 162 yang diklasifikasikan sebagai tingkatan tindakan 4 dengan evaluasi diselidiki dan diubah dengan seketika, dan total exposure evaluasi bekerja dengan total skor 26. Berarti diklasifikasikan tingkatan tindakan nomor 4 dengan evaluasi tingkatan yang diusulkan, diselidiki, dan diubah dengan seketika. Nah, untuk menghindari sikap dan posisi kerja yang kurang menyenangkan, maka perlu pertimbangan-pertimbangan ergonomis. Nah, ahli ergonomis diharapkan untuk mendesain sistem kerja sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor karakteristik pekerja, karakteristik material, dan pengaturan kerja tersebut. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu ada tabel nilai exposure maksimum dan minimum QEC buruh gendong, yaitu ada nilai total punggung, nilai total bahu, nilai total pergelangan tangan, lalu ada nilai total leher, dan didapatkan total exposure score ada 32, 176, dan 144. Lalu ada getarannya, langkah, lalu ada tingkat stres. Lalu di samping juga ada penilaian QEC nih pengamat buruh gendong, yaitu seperti posisi punggungnya bagaimana, lalu frekuensi pergerakan punggung, lalu pergerakan bahu, lalu ada posisi pergelangan tangan, lalu ada pergerakan pergelangan tangan dan posisi leher. Lalu selanjutnya juga ada tabel tingkatan tindakan yang diusulkan nih. Misalnya presentasi 0 sampai 40, yaitu tindakan yang diusulkan itu diterima dengan total exposure score itu 32 sampai 70, dan yang terakhir nih yaitu 71 sampai 100, yaitu diselidiki dan diubah dengan sekitar, yaitu dengan skor 104 sampai 176. Lalu di bawahnya ada tingkat evaluasi pekerja yang diusulkan hampir sama, yaitu 0 sampai 40 itu diterima dengan exposure score yaitu 3 sampai 13. Nah, pada evaluasi pekerja ini yang beda hanya bagian total exposure score. Bisa kita lihat secara detail pada gambar ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada nih total exposure pada leher buruh gendong dengan total 16, lalu ada total exposure pada punggung buruh gendong dengan total 56, lalu ada total exposure pada pergelangan tangan buruh gendong dengan total skor 50, lalu ada total exposure pada bahu atau lengan buruh gendong dengan total 40. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa dilihat pada tabel berikut ini ya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu beban gendong yang diangkat atau digendong oleh buruh lebih kurang 50 sampai 100 kg yang berarti melampaui batas angkat yang disarankan. Nah, rata-rata pengeluaran energi oleh buruh gendong yaitu sebesar 5,11 kilokalori per menit, dan rata-rata istirahat yang dibutuhkan sebesar 48,57 menit. Nah, untuk 20 menit bekerja. Nah, total exposure score evaluasi pengamat dengan nilai sebesar 162 yang diklasifikasikan sebagai tingkatan tindakan 4 dengan evaluasi diselidiki dan diubah dengan seketika. Total exposure evaluasi pekerja dengan total skor 26 ini berarti diklasifikasikan tingkatan tindakan nomor 4 dengan evaluasi tingkatan yang diusulkan dan diselidiki dan diubah dengan seketika. Sedangkan saran disampaikan bahwa ahli ergonomi diharapkan mampu untuk mendesain kerja angkut normal sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan pada kerja dengan mempertimbangkan karakteristik pekerja seperti usia, jenis kelamin, kekuatan, kesehatan fisik, dan faktor-faktor psikologis lainnya, dan material seperti beratnya, ukuran, distribusi, dan siklus kerja istirahatnya. Nah, itu dia mengenai metode tentang evaluasi ergonomi yang diambil dari studi kasus dari jurnal
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa.